Komunikasi merupakan sarana penting bagi individu untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan pesan antar individu satu sama lain. Nah, komunikasi ini dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Untuk komunikasi nonverbal, misalnya dengan menggunakan isyarat atau gerakan tubuh. Namun, komunikasi tersebut dapat menjadi bermasalah ketika anak tumbuh besar tidak dapat mengungkapkan sesuatunya secara verbal. Permasalahan tersebut sering dikaitkan dengan kondisi kelainan bicara dan juga bahasa. Nah, anak dengan kondisi tersebut sering juga disebut dengan anak berkebutuhan khusus tunawicara. Sebelum lebih lanjut, teman-teman tahu nggak sih kenapa individu kondisi tersebut atau anak dengan kondisi tersebut dikaitkan dengan tunawicara? Halo semuanya, perkenalkan kami Alvina Ramadini dan Gusti Ayu Paramita Dewi yang merupakan mahasiswi psikologi Universitas Paramadina. Di sini kami akan membahas sedikit terkait anak tunawicara. Nah, buat kalian yang penasaran sama konten kali ini, stay tune dan tonton sampai habis. Tunawicara. Kira-kira tunawicara tuh apa sih? Menurut Pangunsong pada tahun 2014, tunawicara merupakan kondisi individu yang mengalami hambatan untuk dapat berkomunikasi verbal secara efektif. Individu dengan kondisi tunawicara ternyata memiliki pengaruh pada berkurangnya pemahaman bahasa yang sudah diucapkan olehnya. Oleh karena itu, tunawicara merupakan bagian dari salah satu anak berkebutuhan khusus. Bentuk kelainan berbicara atau berbahasa dapat berupa terlambat berbicara, pemakaian bahasa yang tidak sesuai usia, keganjilan artikulasi, penggunaan bahasa yang aneh, gagap, intonasi suara atau kualitas suara yang lain daripada biasanya, ketidakmampuan menggunakan kata-kata yang tepat, tidak dapat mengekspresikan diri dengan baik, sedikit berbicara atau kurangnya berbicara. Lalu, menurut Pangunsong 2014 menyatakan ternyata terdapat 4 faktor yang dapat menyebabkan tunawicara loh. Kira-kira penyebabnya itu apa aja sih? Faktor pertama, yaitu faktor sentral. Pada faktor sentral berkaitan dengan kelainan pada sistem saraf pusat yang menyebabkan individu kesulitan dalam berbahasa. Faktor ini sering dikaitkan dengan keterbelakangan mental, autis, ADHD, cedera otak, serta adanya gangguan pada fungsi kognitif. Faktor kedua adalah faktor periferal. Pada faktor periferal ada kaitannya dengan gangguan sensoris atau fisik, atau mudahnya terdapat gangguan pada sistem pendengaran, penglihatan, fisik, motorik yang ternyata memiliki kaitan langsung dengan kemampuan berbicara pada individu. Faktor ketiga, memiliki kaitan langsung dengan lingkungan dan emosional. Pada faktor ini, anak berada pada lingkungan fisik dan psikologis yang cenderung menelantarkan dan menganiaya anak, sehingga kondisi ini dapat menyebabkan permasalahan pada perkembangan perilaku dan emosi pada anak. Faktor keempat yaitu adalah faktor campuran. Pada faktor ini merupakan gabungan dari faktor-faktor sebelumnya, yaitu faktor sentral, periferal, dan lingkungan fisik psikologis. Lebih lanjut, ternyata banyak loh beberapa fakta menarik mengenai tunawicara ini. Kira-kira teman-teman udah tahu belum ya apa aja sih fakta menariknya itu? Nah, penasaran kan? Makanya yuk simak video ini. Fakta pertama, berdasarkan riset terdahulu menyatakan bahwa 20 hingga 60% tunawicara memiliki saudara kandung atau orang tua yang terpengaruh. Maksudnya di sini ialah individu dengan tunawicara memiliki kemungkinan bahwa ia memiliki orang tua ataupun saudara kandungnya dengan kondisi yang sama seperti dirinya. Fakta kedua, tunawicara umumnya terjadi pada usia anak sebelum 6 tahun, di mana pada usia-usia tersebut, terutama pada 6 bulan pertama, adalah usia yang paling penting untuk perkembangan keterampilan bahasa anak. Sehingga pada usia-usia ini diperlukan adanya perhatian khusus kepada anak, terutama dalam kasus ini ialah keterampilan berbicara dan juga bahasa anak. Fakta ketiga, ternyata laki-laki 4 kali lebih banyak terkena gagap daripada perempuan. Nah,
Nah, sudah tahu kan teman-teman apa aja fakta menarik mengenai anak dengan kondisi tunawicara? Individu dengan kondisi tunawicara dapat kita amati berdasarkan beberapa ciri maupun gejala seperti berikut. Pertama, yaitu pada anak baru lahir, itu dapat dilihat pada kemampuan anak yang belum mampu berjalan pada usia 18 bulan, atau belum bisa berbicara dalam bentuk kalimat pada usia 2 tahun. Lalu ciri selanjutnya adalah anak-anak mengalami kesulitan dalam membaca, menyusun kata ataupun mengatur ulang kata, dan juga mengucapkan kata-kata dengan benar. Lalu anak dengan tunawicara ini juga berbicara dengan suara yang serak atau banyak perkataan yang terdistorsi. Nah, jadi perlu nih kita perhatiin pada usia-usia awal anak, yaitu sebelum 6 tahun, mengenai perkembangan berbicaranya dan juga berbahasanya. Dengan kondisi tunawicara ini ternyata memiliki dampak pada perkembangan anak loh. Nah, kira-kira dampaknya itu apa aja sih? Dampak yang pertama yaitu adalah kemampuan konseptual dan prestasi pendidikan pada anak. Tunawicara memiliki dampak pada kemampuan konseptual dan prestasi pendidikan. Kemampuan konseptual dan prestasi pendidikan ternyata sangat bergantung pada fungsi kognitif anak, di mana sangat berkaitan dengan cara individu memahami suatu pengetahuan yang melibatkan penggunaan bahasa. Kemudian, dampak yang kedua adalah personal dan sosial. Kelainan bicara yang dialami oleh anak dapat membuat anak menjadi kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sehingga hal ini memunculkan perasaan tidak percaya diri serta rendah diri untuk berbicara di depan umum yang berujung pada kecemasan. Lalu, gimana caranya kita bisa mengidentifikasi anak dengan tunawicara? Cara yang pertama adalah orang tua bisa membandingkan penguasaan bahasa anaknya dengan anak normal lainnya. Cara yang kedua, anak bisa mengikuti beberapa tes-tes berstandar yang melibatkan skala perkembangan dan juga observasi perilaku. Dan yang ketiga, apabila kita sudah menemukan gejala-gejala tunawicara, orang tua atau guru dapat mengkonsultasikannya kepada tenaga profesional seperti tenaga medis, psikolog, fisioterapis untuk mendapatkan penanganan yang Terus, gimana ya penanganan yang tepat untuk anak dengan kondisi tunawicara ini? Yuk simak lanjutannya. Dari beberapa riset, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelainan dalam gangguan komunikasi. Di antaranya yaitu: pertama, dapat dilakukannya secara medis, yaitu oleh seorang ahli THT. Penanganan ini perlu dilakukan apabila kelainan bicara disebabkan oleh kerusakan saluran pernafasan, otot wajah, dan juga mulut. Kedua, dapat dilakukan secara psikologis, yaitu dengan tujuan untuk menolong anak-anak dengan kondisi ini yang mengalami gangguan secara gagap maupun kelainan bahasa. Dan juga yang ketiga, dapat dilakukan dalam ranah pendidikan. Dalam ranah pendidikan, guru dapat mengajarkan bunyi-bunyi spesifik dan juga melalui pengulangan membentuk kata yang dihubungkan dengan objek tertentu. Dalam hal ini diperlukan juga peran yang sangat penting dari keluarga dan juga guru pada lingkungan sekolahnya. Hal tersebut bisa diawali dengan membicarakan hal yang disukai oleh anak, lalu mendorong anak sebagai pemimpin dan juga mencoba untuk selalu menanggapi pendapat dari anak. Setelah itu, mendorong anak untuk bertanya dan juga memberikan respon yang cukup. Nah, kira-kira sudah paham kan ya anak dengan kondisi tunawicara itu seperti apa hingga gimana penanganannya yang tepat? Tapi tunggu dulu deh. Kita sebagai teman tunawicara juga perlu loh memperhatikan beberapa hal ketika bertemu maupun berkomunikasi dengan teman tunawicara, supaya perilaku kita tidak membuat anak dengan kondisi tunawicara ini sakit hati. Nah, di video ini juga ada loh tips-tips mengenai komunikasi yang tepat terhadap anak dengan kondisi tunawicara. Apa aja ya kira-kira? Simak aja yuk lanjutannya. Tips pertama, berusaha untuk berperilaku bahwa kita sebagai teman tunawicara menerima individu dengan tunawicara sepenuhnya. Hal ini dapat kita lakukan pada saat kita ingin berkomunikasi dengan individu dengan tunawicara tersebut. Misalnya dengan mencoba untuk mendapatkan fokus perhatiannya.
Cara ini juga menjadi sebuah isyarat bahwa kita ingin berkomunikasi dengan individu tersebut. Kita dapat melakukannya dengan menepuk pundaknya secara halus atau melambaikan tangan padanya. Tips selanjutnya, berbicaralah tidak terlalu cepat dan juga tidak berbicara pada tempat yang gelap. Serta kita juga perlu melakukan eye contact dan juga berkomunikasi dengan sopan pada individu dengan tunawicara ini. Thanks for watching. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.